Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dari hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 550 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain dari sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil hari ini, yaitu dari Markus 6 ayat 34 sampai 44, di mana Yesus memberi dari hati yang penuh kasih. Dalam Injil hari ini kita membaca tentang mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa ini dimulai dengan perhatian Yesus kepada kerumunan yang mengikutinya. Ketika ia melihat mereka, hatinya tergerak oleh belas kasih, karena mereka seperti domba tanpa gembala. Maka Yesus mengajar mereka banyak hal yang akhirnya memberi makan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani. Ada beberapa poin pelajaran penting yang bisa kita renungkan melalui bacaan Injil hari ini. Yang pertama adalah belas kasih yang menggerakkan hati. Yesus tidak hanya melihat kerumunan sebagai orang asing, tetapi ia melihat mereka dengan mata kasih. Hatinya tergerak karena ia memahami kebutuhan mereka. Renungan bagi kita adalah, apakah kita melihat orang di sekitar kita dengan mata kasih? Dengan apakah hati kita tergerak ketika melihat orang yang membutuhkan? Itu pertanyaan untuk kita semua. Yang kedua adalah memberi dari apa yang kita miliki. Ketika murid-murid mengatakan bahwa mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Yesus tidak meminta lebih dari itu. Ia meminta mereka menyerahkan apa yang mereka miliki, sekecil apapun. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak meminta kita memberi hal yang luar biasa besar, tetapi Tuhan meminta kita memberi dengan tulus dari apa yang kita punya. Ketika kita menyerahkan diri dan apa yang kita miliki kepada Tuhan, Dia dapat melakukan hal-hal yang jauh melampaui pemikiran dan pemahaman kita. Yang ketiga adalah Tuhan memberkati dan melipat gandakan. Mujizat terjadi
Karena ketika Yesus mengambil roti dan ikan, memberkati dan memecahkannya, peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, Dia akan memberkatinya dan melipat gandakannya. Dalam hidup kita, mungkin kita merasa apa yang kita miliki tidak cukup untuk membantu orang lain. Tetapi percayalah, Tuhan dapat menggunakan sedikit itu untuk memberkati banyak orang. Yang keempat adalah berkat Tuhan yang melimpah. Tidak hanya seorang yang makan hingga kenyang, namun semuanya makan dengan kenyang. Tetapi masih ada sisa 12 bakul penuh. Ini mengajarkan kita bahwa kasih dan berkat Tuhan selalu melimpah. Ia tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga memberi lebih dari yang kita bayangkan. Sebagai refleksi untuk kita bersama adalah, apakah kita sering merasa ragu memberi karena merasa apa yang kita punya terlalu sedikit? Yang kedua, bagaimana aku dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang Tuhan percayakan kepadaku? Berikutnya adalah, siapakah kerumunan di sekitarku yang membutuhkan perhatian dan kasih hari ini? Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang penuh kasih, ajarilah kami untuk memiliki hati yang murah hati seperti Engkau. Tolonglah kami untuk selalu melihat orang lain dengan belas kasih dan membantu mereka meskipun dengan hal-hal yang kecil yang kami miliki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.